Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Jaki dalam pembelajaran tematik kelas 3. Anak-anak, meskipun dalam situasi pandemi, kita harus tetap semangat, harus tetap ceria, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapkan ya buku paket tema 1 dan alat tulisnya. Nah, anak-anak, mari kita lanjut ke pembahasan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ke-1 menunjukkan Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Gambar kedua menunjukkan teman Udin tidak mencuci tangan terlebih dahulu, langsung makan. Sedangkan teman Udin yang lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Gambar ketiga menunjukkan semua siswa melakukan makan bersama. Dan gambar keempat menunjukkan siswa yang tadi tidak mencuci tangan terlebih dahulu sedang terbaring sakit. Kira-kira sakit kenapa ya? Nah, betul. Itu terjadi karena sakit perut. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa teman Udin bisa terserang sakit perut? Mari kita cari tahu penyebabnya. Nah, berikut ini tata cara makan agar makanan yang kita santap selain nikmat dan mengenyangkan, juga menyehatkan dan menambah keberkahan. Tata caranya yaitu 1. Niatkan untuk kesehatan dan kebaikan. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu tujuannya untuk berbuat kebaikan ya. Yang kedua, mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, duduk dengan posisi yang baik. 4. Ambil makanan dengan porsi yang cukup. Yang kelima, berdoa sebelum makan. Yang keenam, makan menggunakan dengan tangan kanan. Yang ketujuh, tidak boleh mencela makanan atau minuman. Yang kedelapan, cuci tangan kembali dan berdoa setelah makan. Contoh minuman yang sehat untuk dikonsumsi yaitu susu. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut contoh perusahaan susu yang dapat memproduksi dengan jumlah ribuan. Berdasarkan data tersebut, perusahaan manakah yang menghasilkan paling banyak dalam setiap bulannya? Nah, anak-anak, mari kita cari tahu. Di dalam tabel tersebut, setiap bulannya sama-sama menghasilkan ribuan. Bagaimana caranya agar kita dapat tahu perusahaan mana yang paling banyak? Kita lihat tempat ribuannya terlebih dahulu atau angka yang paling depan. Nah, di situ angka yang paling depan, angka tertingginya angka berapa? Nah, betul, angka 4. Jadi, dapat kita ketahui angka 4 ini ada di perusahaan C. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan yang paling banyak memproduksi dalam satu bulan adalah perusahaan C dengan jumlah 4.800. Jadi begitu anak-anak. Kemudian, perusahaan manakah yang menghasilkan produksi paling sedikit dalam satu bulan?
Anak-anak kita lihat tabelnya kembali. Nah, caranya sama seperti tadi. Berhubung angkanya sama-sama ribuan, kita lihat angka yang paling depan dengan jumlah yang paling kecil. Kira-kira angka berapa? Ya, pinter, angka 1. Angka 1 itu ada di perusahaan A dengan jumlah 1.200. Nah, berarti kesimpulannya perusahaan yang paling menghasilkan sedikit adalah perusahaan A dengan jumlah 1.200. Begitu anak-anak. Mari kita jumlahkan antara perusahaan A 1.200 dan perusahaan C 4.800. Anak-anak, nih kita coba ya jumlahkan bersama-sama. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, sejajarkan angka terlebih dahulu. Yang kedua, jumlahkan secara berurutan dari belakang, artinya dari nilai satuan dulu. Nah, kita coba ya. Jumlahkan 0 ditambah 0 0 ya. Ya, kemudian puluhannya 0 ditambah 0 0. Lalu ratusannya 2 ditambah 8 10. Kita simpan 0-nya di bawah. Lalu naik 1. Naik ke angka ribuan ya. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 4 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6.000. Kesimpulannya, jumlah perusahaan A dengan C yaitu berjumlah 6.000. Bisa dipahami anak-anak? Pinter. Anak-anak, mari kita ke teks berikutnya. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian coba isi latihan yang ada pada buku paket tersebut. Di sana ada beberapa gambar ya. Coba kalian ceritakan gambar tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Papa yakin kalian pasti bisa. Anak-anak, mari kita ke teks berikutnya. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik.